Semua penjahat akan dikalahkan oleh pria ini. Dan inilah alur cerita film Safe 2012. Film ini diawali dengan seorang gadis kecil Cina yang berada di gedung bawah tanah. Dia diculik dan dibawa ke tempat pria asing. Salah satu pria yang duduk di sana adalah Emily Doshevsky, seorang mafia yang berasal dari Rusia, sekaligus pimpinan dari kelompok mafia tersebut. Dia menculik gadis Cina tersebut untuk meminta sebuah nomor darinya. Lantas, nomor apakah itu? Adegan berpindah ke beberapa waktu sebelum kejadian. Gadis ini bernama Mei. Tidak seperti anak-anak lainnya. Mei mempunyai otak yang cerdas, di mana dia bisa menghitung dengan cepat, tepat dan akurat, membuat dia lebih spesial dari yang lainnya. Sampai kepala sekolahnya berniat memindahkannya ke sekolah khusus. Saat pulang sekolah bersama teman-temannya, Mei diculik oleh orang yang tidak dikenal. Ternyata dia dibawa ke tempat pamannya, yaitu merupakan ketua gangster yang bernama Johan. Selain mempunyai otak yang encer, dia juga mempunyai ingatan yang bagus, di mana dia langsung bisa menghafal sesuatu dengan singkat. Tujuan dia dibawa ke sini, yaitu dia akan dikirimkan ke Amerika, di mana ia akan membantu bisnis pamannya. Di sana, dia akan ditemani oleh salah seorang anak buah pamannya yang bernama Chong Guan. Adegan berpindah kepada sebuah laga, di mana ada seorang pria yang bernama Luke Wright yang sedang baku hantam dengan seorang pria. Namun pertandingan ini tidak berjalan dengan mulus. Pasalnya, Luke menghajar lawannya hingga kritis. Kesal dengan lawan yang ia hajar tidak seimbang, ia mendatangi panitia di laga tersebut dan langsung memukulnya di tempat itu. Dan yang jadi masalahnya, seorang pria mafia yang bernama Emily Doshevsky sudah menaruh taruhan kepada yang kalah dengan uang taruhan yang begitu besar. Jika Luke menang, sungguh Emily Doshevsky mendapat kerugian yang sangat besar. Dan Emily tak akan tinggal diam dan segera membalas Luke. Punya firasat buruk, Luke bergegas pulang ke rumah dan menelpon istrinya untuk menyuruhnya segera pergi. Tapi sungguh naas nasib Luke. Istrinya sudah mati karena dibunuh oleh anak buah Emily. Akan tetapi, Luke tidak melawan sama sekali dan pasrah dengan keadaan yang sedang terjadi. Salah satu di antaranya ada putra Emily yang bernama Vasily. Dia memutuskan untuk tidak membunuh Luke, tapi ia akan membuatkan rencana untuk membunuh orang yang berada di sekitar Luke. Di sisi lain, Sheng Quanxi sudah tiba di Amerika dan dia bertemu dengan seorang polisi yang bernama Kapten Wolf. Dialah orang yang mengurus berkas-berkas kependudukan si Mei. Bisa disimpulkan bahwa Kapten Wolf ini adalah polisi yang korup, dan inilah alasannya bisnis haram yang dijalankan oleh para gangster berjalan dengan lancar. Sementara itu, Luke yang sudah tidak punya siapa-siapa lagi memutuskan untuk pergi keluar kota untuk menghindari kejaran mafia. Adegan berpindah kepada 1 tahun kemudian. Setiap harinya, Mei bekerja sebagai ahli akuntan, di mana Mei menghitung semua penghasilan per bulannya dari semua bisnis haram milik triad yang berasal dari Cina. Sementara itu, Luke kembali ke kota tersebut dan hidup menggelendang, di mana dia selalu datang ke tempat tunawisma demi mendapatkan nasi dan tempat tidur yang layak. Suatu hari, ia datang ke supermarket untuk membeli roti. Namun uangnya yang berada di kantongnya menghilang. Ternyata dia sudah kecopetan waktu di jalan tadi. Bukannya marah ataupun kesal, justru dia tertawa sampai terbahak-bahak. Karena hal itu dia diusir oleh polisi yang berada di sana. Ternyata polisi tersebut mengenal wajahnya dan berniat untuk membawanya ke suatu tempat. Bersama rekan polisinya yang lain, tiba di sana Luke langsung dihajar oleh mereka semua. Faktanya, Luke dulu adalah seorang polisi yang begitu diakui keberadaannya. Dan mereka semua adalah rekan-rekannya di kepolisian dulu. Namun, Luke pada saat itu meminta untuk berhenti setelah membuka mulut bahwa rekan-rekannya pernah melakukan pelanggaran yang berat. Oleh karena itu, mereka menaruh dendam kepada Luke. Setelah dihajar habis-habisan, kemudian Luke pergi dengan santainya. Sementara itu, Johan yang baru saja di Cina memberikan serangkaian kertas yang berisikan nomor untuk diingat oleh Mei. Dia mengatakan nomor-nomor ini tidak begitu penting. Akan tetapi, Mei langsung bisa menghafal itu dengan singkat. Yakin dengan perkataannya, Johan langsung membakar kertas itu agar orang lain tidak dapat mengetahuinya. Kemudian Mei dibawa ke tempat selanjutnya. Di sini dia akan diberikan serangkaian nomor lagi untuk dia ingat. Namun di saat dalam perjalanan mereka dikejar mafia Rusia dan membawa kabur Mei.
Dan inilah asal muasal Mei tiba di tempat ini. Tak diduga, pasukan polisi sudah berada di tempat mereka. Dan semua polisi itu berada di bawah pimpinan Kapten Wolf. Sementara itu, Kapten Wolf yang sedang ditelepon Jeonghwa menyuruh menangkap Mei, hidup ataupun mati, dengan imbalan yang tidaklah sedikit. Di saat yang sama, Emily menelpon dan menarik mundur semua pasukannya. Sebagai imbalan, Emily akan memberikan imbalan lebih 5% dari apa yang orang Cina itu tawarkan. Tak diduga, Mei berhasil meloloskan diri. Karena itu, Emily menawarkan kesepakatan yang baru, yang mana ia akan meningkatkan imbalannya 7%. Tapi Wolf menolaknya. Ia merasa ada yang berharga dari gadis Cina tersebut. Lalu ia mengarahkan kepada seluruh anak buahnya untuk mencari gadis tersebut. Di sisi lain, Luke sudah berada di subway. Dia ingin bunuh diri karena sudah tidak tahan dengan semua ini. Namun setelah melihat Mei lewat, dia tak jadi melakukannya. Tak diduga, kelompok mafia tersebut sudah sampai di sana dan Mei langsung bersembunyi di balik pilar. Saat kereta tiba, Mei langsung masuk ke dalam dan begitu juga dengan mereka. Luke yang melihat hal itu merasa curiga dan dia langsung mengejar kereta tersebut dan berusaha masuk ke dalamnya. Sementara itu, Mei yang sedang lari dari kejaran mereka sudah terpojok. Luke yang sudah ada di dalam langsung menghabisi mereka semua dengan sangat amat brutal. Dengan ini, Luke sukses membalas dendam istrinya. Dia pun menghampiri Mei untuk menenangkannya. Tapi pintu-pintunya tertutup. Dia langsung lari dari hadapannya. Dengan cepat, Luke langsung keluar dari subway dan mengejarnya. Sesampainya di luar, Mei dihampiri oleh dua orang polisi yang sama yang tadi mengejar si Luke. Tak diduga, Luke datang dan menghajar mereka berdua. Di saat semua pasukan mafia Rusia sudah sampai di sana, sehingga aksi kejar-kejaran pun tak dapat dielakkan. Setelah itu, Luke membeli jas yang bagus dan check-in di hotel di sana. Di sisi lain, deretan gangster Riot sudah menemukan posisi Mei berada dengan melacak nomor yang dibawa oleh Mei. Setelah itu, Mei dan Luke terlibat dalam sebuah percakapan di mana mereka membicarakan serangkaian nomor yang ada di dalam kepala Mei. Dan terungkap sudah mengapa mereka semua sangat menginginkan nomor tersebut. Rupanya nomor tersebut adalah sebuah kode yang menunjukkan kombinasi sebuah berangkas. Mei juga bilang masih ada satu berangkas lagi yang nomornya belum diketahui. Di sisi lain, Cheng Won bersama anak buahnya sudah sampai di hotel tersebut dan mereka langsung menyandera pengunjung yang ada di sana. Mereka berdua yang mengetahui hal tersebut langsung pergi dari sana. Tapi sebelumnya, Mei menulis kombinasi angka tersebut di sebuah kertas untuk kemudian diberikan kepada Luke. Waktu di lorong sempat terjadi aksi tembak-menembak, tapi berhasilnya mereka lari menuju ke bawah. Polisi pun tiba di TKP dan mereka langsung ditudung peluru. Luke yang sudah sampai di bawah langsung menyerang para Atriat dengan sangat brutal. Tak cukup sampai di situ, dia harus lari dari kejaran polisi. Luke yang dikejar polisi mencuri sebuah mobil agar bisa berhenti di sana dan kemudian pergi lagi menaiki taksi. Di perjalanan, Luke menelpon Vasily dengan ponsel milik mafia Rusia yang pada waktu itu ia ambil. Dengan berbicara bahasa Rusia, Luke kemudian menelpon Vasily dan mengaku temannya yang bernama Piotr dan menanyakan posisi Vasily di mana dia berada untuk membawakan kombinasi nomor yang berhasil ia ambil. Dan dengan senang hati, Vasily memberitahukan posisi dia sekarang. Di sisi lain, Kapten Wolf bertemu dengan wali kota yang bernama Danny. Usut punya usut, ternyata dulu mereka pernah bekerja sama dengan Luke dengan skill yang dimilikinya. Luke dianggap ancaman mematikan. Hanya ada satu orang saja yang bisa memberhentikan aksinya tersebut. Karena memang memiliki nomor berangkas yang ia incar, Danny memerintahkan Wolf untuk mencegah Mei dan juga Luke untuk pergi dari kota ini.
Sementara itu, Shangwan ditelepon oleh seseorang yang bernama Alex Rosen. Dia mengatakan untuk mengganti nomor brankas tersebut. Di sini saya akan menjelaskan dulu pihak Triad dan pihak Alex ini. Mereka ingin melakukan dua pertukaran nomor kombinasi dari dua nomor brankas yang berbeda, di mana dua brankas tersebut menjadi incaran kedua belah pihak. Singkat cerita, Luke sampai di tempat Vasily, tidak langsung menyerangnya. Luke memantau situasi terlebih dahulu agar aksinya berjalan dengan lancar. Pada saat Luke memesan minuman, dia langsung membunuh penjaga Vasily dengan sangat mudah. Dan terungkap sudah tujuannya datang ke tempat itu untuk menyandera Vasily agar Emil ayahnya tidak berdaya sama sekali. Dan setelah itu, ia menelpon Emily, memaksanya untuk memberitahukan brankas tersebut dan di mana ia disimpan. Jika tidak, ia akan mengancam menggunakan Vasily untuk membeberkan informasi penting tentang operasinya kepada semua orang. Tidak hanya itu, ia juga mengincar istri dan juga anak-anaknya yang masih kecil. Mendengar hal itu, ayahnya Emily langsung ciut dan dia langsung memberitahukan bahwa brankas tersebut berisikan uang 30 juta dolar. Dan lokasinya berada di kasino di tengah-tengah. Dan brankas satunya lagi berisi uang 30 juta dolar dan posisinya sangat jauh dari sini. Karena sangat tidak mungkin melakukannya sendiri, Luke memutuskan untuk membuat pasukan kecil untuk bisa masuk ke tempat tersebut. Oleh karena itu, Luke memanggil rekan lamanya termasuk Wolf untuk membantunya. Dengan iming-iming uang 30 juta dolar dibagi sama rata. Karena Luke tahu semua rekannya licik, ia membakar kombinasi nomor di kertas tersebut. Karena nomor tersebut sudah ia ingat di kepalanya. Mau tak mau, mereka semua harus melindungi Luke agar ia tidak terbunuh. Setelah itu, mereka langsung beraksi. Setelah mereka sampai di brankas tersebut dan langsung meledakkannya. Untuk menghindari prasangka buruk, Luke menyuruh mereka untuk menaruh senjata mereka di lantai. Dan barulah dia membuka brankas tersebut. Namun tiba-tiba mereka didatangi oleh gerombolan polisi dan terjadilah aksi tembak-menembak. Padahal saat itu brankas tersebut telah terbuka dan menampakkan uang yang sangat banyak dan tersusun rapi. Dan pada saat itu, Luke berhasil melarikan diri dari sana. Dan Luke membekap mulut Wolf dan menaruhnya di dalam bagasi mobil bersama dengan Vasily. Dia pun menelpon Danny untuk meminta nomor Alex karena ialah orang yang memegang nomor brankas satunya lagi. Tetapi brankas tersebut bukanlah berisikan uang, harta karun, melainkan sebuah kaset yang di dalamnya berisi orang-orang penting dan jejak uang lainnya yang menjadi incaran Alex sudah berada di tangan Luke. Mau tidak mau, Alex harus memberitahukannya, yang mana Luke meminta Alex untuk merebut Mei dari pihak Triad. Sesampai di sana, Alex sudah disambut oleh Shang Huang dan anak buahnya. Tak butuh waktu lama, Alex membunuh mereka semua dengan sangat amat mudah. Di sini bisa kita lihat skill yang memang dimiliki oleh Alex lebih hebat dari skill yang dimiliki oleh Luke. Berarti itulah Alex lah orang yang bisa mengalahkan Luke seorang diri. Sementara itu, Alex tiba di tempatnya Danny untuk memintanya satu-satunya salinan kaset tersebut. Singkat cerita, pagi hari pun tiba. Luke sudah berada di tempatnya Alex. Faktanya, Luke dan Alex pernah menjadi rekan satu tim, yang mana mereka sering membuang mayat di tempat ini. Dia pun menyandera Mei untuk membunuhnya dan juga Luke. Dan dia akan langsung membawa kabur uang itu dan kasetnya. Akan tetapi, Luke sudah memindahkan uang tersebut ke suatu tempat. Untuk itu, mereka memutuskan berduel 1 lawan 1. Jika Alex menang, Luke akan memberitahukan Alex di mana uang tersebut disimpan. Namun tiba-tiba, Mei menembak kakinya Alex. Dan kemudian, Luke membebaskan Wolf dan menyuruhnya mengembalikan Vasily kepada ayahnya. Dan setelah itu, Mei pun mengirimkan uang kepada Johan, pamannya, sebanyak 29 juta dolar dan sisanya akan dikirimkan nanti dengan bunga 10%. Dengan kaset tersebut, Mei mengetahui semua rekening milik Johan di Cina. Dengan itu, Mei mengancam akan menghancurkan semua bisnisnya di Cina jika kehidupannya diusik lagi.
Dan sementara itu, Luke berencana akan menyekolahkan May di sebuah sekolah khusus dan film pun berakhir. Bit of time, man.